gimana percaya kita? Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Kemudian setelah diuji dengan waktu, maka Tuhan juga akan uji dengan kenyataan. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Kenyataan Tuhan menyatakan, aku menyertai kamu. Aku ada bersama kamu. Tapi kenyataannya di sekelilingnya padang gurun. Kenyataannya kehidupan sulit. Kenyataannya Abraham dan Sarah itu sudah lemah dan tidak ada harapan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Ketika mereka di padang gurun, Musa katakan survei Kanaan itu sekarang. Kan sudah 400 tahun. Apa yang terjadi saudara-saudara? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Nih orang raksasa seperti ini. Orang Israel seperti ini, tinggi nih. Kan tidak sebanding. Kenyataan di Kanaan itu sekarang sudah menjadi subur. Hasilnya mereka bawa anggur 1 tandan. Dan nggak bisa bawa 1 orang, 2 orang. Kenyataan hasilnya seperti ini, tapi orang-orangnya hebat juga. Peralatan perang mereka dengan peralatan perang kita, kalau kita bandingkan, peralatan perang mereka canggih. Kita nggak ada apa-apanya. Badannya lebih besar mereka, kita nggak ada apa-apanya. Bahkan mereka katakan, kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka, kita itu seperti mereka itu seperti pohon kelapa, kita seperti belalang. Tapi yang menarik, kita nggak boleh kalah dengan kenyataan. Kita nggak boleh kalah dengan kenyataan. Kenapa? Kita harus berjuang dengan iman supaya kebenaran menjadi kenyataan. Supaya kenyataan menjadi kebenaran. Kebenaran apa? Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Alkitab katakan, bagaimana kamu supaya bisa berjuang, berperang melawan mereka dan merebut negeri itu? Kita coba baca bersama, 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan yang keras, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi kuncinya jangan takut kepada, pertama ini, jangan berontak kepada Tuhan dan kepada hambanya. Siapa hambanya pada waktu itu? Musa. Dan kemudian jangan takut kepada bangsa yang besar tadi. Jangan takut juga kepada peralatan perang yang canggih. Dan ini kata-kata iman yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. 1, 2, 3. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Hidup di dunia ini sekarang kita diperhadapkan dengan kenyataan. Saudara, kenyataan. Tapi
kita nggak boleh takut. Amin. Karena akan kebenaran terjadi. Saudara, kita pergi itu harga PCR-nya lebih mahal daripada tiket pesawatnya. Kenyataan, kebenaran bisa dilalui. Bilangan 14 ayat 7 katakan, Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap bangsa itu, kepada Musa, kepada ke-10, karena ternyata 12 pengintai, 10 orang berkata negatif. Hanya Kaleb dan Yosua yang berkata positif. Yang beriman kepada kebenaran. Yang 10 orang beriman kepada kenyataan. Kenyataan bangsa itu besar dan kita kecil. Kenyataan peralatan perang mereka canggih, kita nggak apa-apa. Tapi ini penting, Tuhan mau cari Yosua dan Kaleb rohani zaman ini. Kita baca 1, 2, 3. Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Beri tepuk tangan. Nah saudara, ketika orang Israel mencapai Kanaan, berkata yang negatif. Padahal Musa selalu berkata, kita harus kembali ke negeri perjanjian. Di sana berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi ketika mereka di perjalanan mau mencapai itu, mereka mengalami kesulitan dan selalu dalam perkataan mereka terdengar, kita mau mati ini, kita mau susah ini, kita mau balik ke Mesir lagi ini, kita hancur ini. Nah saudara, ketika saudara mengalami seperti masalah hidup, kesulitan, ayo belajar untuk melawan kata mulut kita dengan kata negatif, karena perkataan kita akan jadi kepada kita sendiri dan juga kepada orang yang mendengar. Mari belajar dari hidup bangsa Israel. Dan saudara, apa yang terjadi? Memang setiap perkataan itu ada kuasanya. Yang 10 orang berkata, datang melawan perkataan Yosua dan Kaleb. Apa kamu? Jangan kamu pengaruhi orang. Yang mau, nggak mau ya biarin. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang 10 orang mempengaruhi bangsa itu melempari Yosua dan Kaleb. Jaga mulutmu, jangan ngomong yang begitu lagi. Kami hajar, kata mereka. Tapi kalau kita baca selanjutnya saudara, ayat yang terakhir dari Bilangan 14 itu. Jika orang berkata kebenaran, Tuhan akan bela dia. Alkitab bilang, kemuliaan Tuhan nampak. Boleh lihat Bilangan pasal 14 itu saudara-saudara. Ayat yang terakhir dikatakan, ketika bangsa Israel melempari mereka. Dan apa yang terjadi? Bilangan 14. Ya, mereka dilempari oleh orang Israel. Tetapi Alkitab katakan, kemuliaan Tuhan tampak kepada Yosua. Bilangan 14 ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu. Kedua orang itu adalah Kaleb dan Yosua.
melempari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Yahweh Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tahu akibatnya? Semua yang terpengaruh kepada perkataan yang 10 orang itu mati di padang gurun. Dan saudara, karena kejadian ini Tuhan berkata, jadi sangat-sangat mengerikan perkataan yang negatif. Kalau kita lihat jumlah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir ke Kanaan, Alkitab berkata hanya dihitung laki-laki 600.000 orang. 600.000 orang laki-laki. Kalau suami istri, satu istri menjadi 1.200.000 orang. Kalau satu keluarga anaknya 2 saja, berarti sudah 2.400.000 orang. 2.400.000 orang keluar dari Mesir menuju Kanaan, termasuk Abraham, Harun, Kaleb dan Yosua. Bayangin, gara-gara perkataan, gak mungkin kita pergi dan masuk ke Kanaan itu. Lihat bangsa itu orang enak, raksasa. Kita pasti gak bisa. Akibat perkataan ini. Dengar baik-baik. Semua orang Israel yang lahir di Mesir mati di padang gurun itu. Dan yang sampai ke Kanaan hanya 2 orang yang berkata positif, yang berkata ini. Bayangin, dari 2.400.000 orang hanya 2 orang yang sampai. Mahalnya orang yang selalu berpikir positif dan baik. Terpilihnya, tertampinya orang masuk ke surga, masuk ke Kanaan. Luar biasa. Buat engkau termasuk orang-orang yang terpilih seperti Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara, pertanyaan, bahwa siapa yang sampai ke Kanaan itu? Yang sampai ke Kanaan itu bersama Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang lahir di perjalanan dari Mesir ke Kanaan, karena mereka di perjalanan selama 40 tahun. Itulah yang sampai ke Kanaan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayo, perjanjian Tuhan kepada umatnya diuji dengan kesetiaan pertama lewat waktu. Kedua, dengan kenyataan penderitaan kesulitan. Ketiga, dengan iman dan perjuangan. Saudara, bagaimana sih perjuangan itu? Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang tabernakel. Buatlah hidupmu tetap di dalam rumah Tuhan. Kaki Dian, pelita emas, menggambarkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Meja pertunjukan, hidup yang dipenuhi oleh firman. Dan ini mesbah dupa bakaran, menggambarkan hidup doa. Pertahankan ketiga ini supaya bisa masuk ke ruang maha suci, berjumpa dengan Tuhan. Kalau dulu yang bisa masuk ke ruang maha suci ini hanya imam besar sekali setahun. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai ini terbelah. Dan kita umatnya bisa langsung, Tuhan,
ini aku mau berjumpa dengan Engkau, tolong aku. Dan orang yang mengalami persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan, mengalami perbedaan dalam hidupnya. Saudara, saya mau memberi kesaksian perjalanan kami kemarin ke Bima, ke NTT. Ini Lombok. Kami di sini ketika berdoa bagi orang-orang yang mau didoakan, karena kami memang penginjilan pribadi. Lalu kami ke Sumbawa, naik peri, kapal peri. Dari Lombok ke Sumbawa kurang lebih 6 jam. Terus kami di Sumbawa menginap. Nah saudara, dari Sumbawa ke sini itu 7 jam. Dan ini di sini ada gunung mengerikan. Kami lewati itu. Wah, saya lihat, saya tanya, ini gunung apa? Dia bilang gunung pengantin, curang pengantin. Karena ada pengantin lewat situ masuk jurang. Ngeri. Wah, saudara-saudara. Lalu sampai ke Bima. Bima ini dikelilingi teluk ini. Jadi di sini bandaranya, wah bagus, penghasil ikan. Kami doakan, kami kunjungi gereja-gereja di sana. Saudara, yang membuat saya terharu, ketika kami datang, dia bertanya, aku seperti dikunjungi malaikat ini, dia bilang. Oh, saya bilang, kenapa? Saya sudah lama mengalami kelesuan dalam iman. Ketika Bapak doakan, iman saya berkobar-kobar dan menyala. Dia bilang begini, saudara yang Tuhan kasih, perbedaan apa yang bisa kita lihat di sini? Kalau di Lombok ini masih banyak, masih ada orang percaya. Ya tidak, artinya tidak seperti di Jakarta. Dan ini subur, bagus, indah gitu. Tapi ketika kita udah mulai lewat sini, wah, padang gurun. Saudara-saudara, jadi ayo selalu saudara-saudara giat dalam Tuhan. Ayo selalu bangun persekutuan dengan Tuhan. Untuk kami ke Dompu, bagaimana hamba Tuhan di sana membangun gereja di tengah-tengah hijau seperti ini. Kami juga pergi ke Donggo ya. Senang sekali dia. Dia melayani di gunung yang tinggi. Dan saudara-saudara, ketika sampai di Bima, mulai ada orang percaya. Dan tempat itu mengalami perubahan. Bima itu bagus, indah. Saya berdoa, mari kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Pelihara iman. Jangan menyerah kepada kenyataan, tapi tetap melihat kebenaran bahwa janji Tuhan yang diucapkan berapa ratus tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, digenapi pasti. Digenapi pasti. Dan itu sebabnya apa janji Tuhan yang pernah engkau alami dan terima pertama kali. Ingat itu. Karena Tuhan selalu berkata, akulah Tuhan yang menyatakan diri dan memanggil engkau di Ur Kasdim. Pertama kali. Dan ketika
Tuhan mengingatkan itu, bagaimana supaya dari generasi ke generasi iman itu diwariskan. Bapak Ibu, warisan yang paling mahal dan paling berharga serta bernilai kekal dalam hidup anak-anak kita, keturunan kita, adalah mewariskan iman. Mewariskannya tidak hanya sekali, tapi Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 6, berulang-ulang. Waktu kita makan bersama, waktu kita di perjalanan bersama, waktu kita bekerja dan berusaha, kita ceritakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia penolong, Dia penyelamat kita, dan itu kita wariskan terus menerus. Maka janji itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup orang-orang percaya dimanapun ia berada. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Ayo yang mau terima janji Tuhan dan terus hidup di dalam perjanjian Tuhan dengan setia, bangkit berdiri dan terima perjanjian Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan ku tahu tak terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Oh, janji-Mu, angkat tangan. Saat pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Oh, janji-Mu tergenapi, terjadi. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, bersinar, terbit bersinar. Oh, menerangi iman yang gelap, menerangi iman, menyala dalam nama Yesus. Lebih sungguh lagi janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, tekanan hidup seringkali membuat kita menyerah. Tekanan hidup seringkali membuat kita jauh dari Tuhan.
Penderitaan membuat kita berkata seolah-olah tidak ada Tuhan. Tapi saudara, ketika dengar firman Tuhan ini, sekalipun dunia dalam kegelapan, sekalipun dunia dalam penderitaan, ada kemarau, ada kesulitan, ada bahaya, ingat, Tuhan tetap dalam perjanjian. Yang Tuhan minta dari kita anak-anaknya, tetap setia dan berharap kepadanya, tetap hidup dalam hadiratnya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendiri dalam penderitaan dan kesulitan itu. Tuhan mengizinkan semua itu untuk tes, menguji imanmu, menjadi orang-orang yang kuat dan militan, menjadi orang-orang yang hebat, yang tidak menyerah, dan membuat engkau berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Terima perjanjian, pejamkan mata dan angkat tangan ke atas. Tuhan, aku terima perjanjian-Mu. Aku imani terjadi. Bela anak-anak-Mu Tuhan, prioritaskan. Haleluya. Tidak ada yang takut lagi, tidak ada yang minder. Oh haleluya. Jama urapi, jama urapi. Yes. Hirararabase. Terima lawatan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ampuni dosaku, kesalahanku, kelemahanku. Aku taruh di bawah kaki-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibu Leli berdoa, silakan Ibu Leli. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa Yahweh Sebaot, penguasa alam semesta, Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, dan Ruah Elohim Roh Kudus yang rela mengikat perjanjiannya, menjamin hidup kami selama kami ada di dunia, yang mau mengikat perjanjiannya kepada kami Tuhan. Buat hati kami, buat hati kami memahami, buat hati kami bisa menangkap, buat hati kami bisa mengerti dan menerima itu Tuhan. Sungguh amat besar, sungguh amat luar biasa perjanjian-Mu bagi kami Tuhan. Untuk memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur. Janji-Mu sampai hari ini ya dan amin. Terjadi, tergenapi dan termeterai bagi kami yang mau menerimanya. Kami hamba-Mu Tuhan, kami umat Tuhan mau menerima itu lebih kuat lagi Tuhan. Karena kami tidak mampu mengandalkan kemampuan, kepintaran, kekayaan, uang kami semuanya sia-sia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami terima itu semua Tuhan. Kami responi itu semua Tuhan. Sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjanjian Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah live streaming, ingin menabur di pekerjaan Tuhan di GBT Tuber Harapan Indah, saudara boleh mentransfer di
rekening yang tertera di layar HP saudara. Mari saya undang yang melayani perjamuan, melayani persembahan. Kita angkat persembahan kita. Kami bawa korban syukur kami sebagai rasa syukur dan hati kami yang gembira berjumpa dengan Tuhan pagi ini. Ini hidup kami, ini harta kami. Kami menabur dengan sukacita. Berkati semua yang menabur dengan hati gembira. Dan Tuhan akan buat mereka menuai apa yang mereka tabur. Dalam nama Yesus kami memberi haleluya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti fajar hari, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Jika matahari masih terbit hari ini, berarti perjanjian Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Sebab Tuhan yang berfirman, ketika Nuh mempersembahkan korban setelah air bah surut, Tuhan yang sudah berfirman, takkan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas takkan berhenti, dingin dan panas, siang dan malam. Tuhan juga berkata, aku tidak akan menghukum bumi, manusia dan segala yang hidup dengan air bah lagi. Sebagai tanda ada pelangi, ada pelangi. Dan sebagai tanda perjanjian Tuhan terjadi, matahari terbit siang hari dan bulan pada malam hari, bintang pada malam hari. Percayalah atas semua firman yang kau dengar dan kau alami. Biarlah Tuhan yang menyertai engkau, keturunanmu, keluargamu. Percaya, kesakitan, sakit penyakit, penderitaan tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena tujuan kita adalah dalam perjanjian hidup kekal. Kita anak-anaknya, dan suatu saat akan diangkat dalam awan-awan yang permai bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Terimalah Roh Kudus, terimalah kasih karunia, terimalah kekuatan baru, terimalah ikatan perjanjian dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan.
Berikanlah roh yang menyala-nyala. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang kesulitan berbeban berat, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Keluarga rumah tangga dipulihkan, bahagia dan harmonis. Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan hadir dalam semua usaha pekerjaan, studi anak-anak-Mu. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kemuliaan. Memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Memberi engkau kasih karunia, pertolongan dan perlindungan. Tuhan buat engkau berbeda. Dan terimalah berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa Yahweh di surga. Dan persekutuan dengan Roh yang Kudus. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima dengan iman semua perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.